Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kejujuran berfikir. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murabak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan bukan sekedar kesempatan, tapi Allah pun memberikan berbagai kenikmatan kepada kita dalam menunjang kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua ini. Dan alhamdulillah pula kesempatan dan juga berbagai kenikmatan yang kita terima dari Allah. Saat ini kita mengikuti Persis TV yang insya Allah kita akan membahas yang berkaitan dengan zakat. Karena ini adalah bulan Ramadan, tentunya kita akan bahas sekitar zakat fitrah. Zakat merupakan pilar Islam, bangunan Islam, karena Islam dibangun atas 5 perkara, 5 prinsip. Pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 saum, dan 5 haji. Saum sedang kita laksanakan, kemudian zakat bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya, dan kemudian waktu membagikan zakat fitrah itu sendiri. Saat ini di hadapan kita sudah hadir seorang ustadz yang akan saya sebutkan di sini, yaitu Al-Ustadz Su'ud Hasanuddin LC.MA. Beliau ini adalah wakil Mudir Am Pesantren Persis Bangil, dan kemudian di samping itu beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Persis Jawa Timur, dan kemudian beliau ini adalah salah seorang anggota Dewan Hizbah PP Persis. Pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengupas persoalan ini agar kita dalam melaksanakan zakat yang berkaitan dengan ibadah saum di bulan Ramadan, harus kita di Persatuan Islam punya prinsip harus tepat saat, tepat kaifiyat. Waktu melaksanakan, mengeluarkan, waktu membagikan zakat fitrah, dan kaifiyah lainnya yang kemudian kita menengok bagaimana sesungguhnya yang dilakukan oleh
Rasulullah bersama para sahabatnya. Untuk lebih jelas, mari kita bersama-sama menyimak apa yang akan diuraikan oleh Al-Ustadz. Silakan Al-Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa sebelumnya subscribe, like, dan share. Pembahasan kita pada pertemuan hari ini di masa akhir-akhir bulan Ramadan, tentu kita akan teringat salah satu di antara kewajiban, yakni menunaikan ibadah zakat. Zakat secara bahasa dari kata-kata zaka yuzaki zakatan, artinya adalah membersihkan, karena memang wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ilin wal mahrum, karena sungguhnya hakikatnya pada harta yang Allah karuniakan kepada kita ada hak orang lain yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam kitabnya. Pemirsa Persis TV yang dirahmati oleh Allah, zakat juga memiliki istilah sebutan lain dalam riwayat Rasulullah SAW. Kadang juga disebut dengan sedekah, kadang juga disebut dengan zakat. Dan zakat ini, harta yang harus dizakati memang bermacam-macam, dan tema yang akan kita sampaikan di sini adalah berkenaan dengan zakatul fitri. Zakat fitri atau orang-orang sebut dengan zakat fitrah. Ada yang mengatakan bahwasanya zakat fitrah ini Rasulullah SAW lah yang kemudian mewajibkan, karena adanya riwayat faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamarin aw sa'an min sa'irin alal muslimin. Zakat fitrah ini Rasulullah SAW wajibkan kepada kaum muslimin satu sa' dari kurma, gandum, atau yang lainnya. Artinya zakat fitri secara khusus ada yang mengatakan tidak disebut dalam Al-Quran. Tapi kalau kita amati sebenarnya ada sinyalir sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan zakat fitri ini ada dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi kalau kita lihat rentetan ayat ini adalah kesinambungan daripada proses penunaian ibadah dari satu ke satu dan berikutnya. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya atau telah mensucikan dirinya dengan tazakka, dengan istilah kata-kata zakat, atau bisa kita katakan beruntung orang yang telah menunaikan zakat untuk membersihkan dirinya dari hal-hal yang kurang berkenan dan baik pada selama pelaksanaan ibadah saum di bulan Ramadannya. Fadzakara asma rabbih, dan kemudian dia adalah orang-orang yang menyebut Tuhannya. Maksudnya mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk tahlil, dalam bentuk tahmid, seperti hanya biasa dilakukan qoblal id. Fasalla, kemudian dia salatul id. Jadi artinya secara disindir dalam ayat ini, ibadah ini tiga-tiganya ini berangkai. Zakat, takbir, id. Itu berangkai. Namun kemudian dalam riwayat memang lebih tegas dan jelas bahwasanya Rasulullah SAW faradha zakat al-fitri. Kadang-kadang memang Rasulullah menyebut zakat Ramadan. Zakat Ramadan, karena ikatannya zakat ini adalah dengan puasa bulan Ramadan. Kepada siapa zakat ini difardukan, diwajibkan? Alal muslimin, orang-orang yang merdeka, termasuk juga hamba-hambanya, saghirum wa kabiruhum, baik yang orang dewasa ataupun yang anak-anak. Bahkan kemudian terjadi pertanyaan dalam masalah fiqhiyah,
Lalu bagaimana dengan janin? Janin yang kira-kira sudah Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh padanya, maka itu termasuk di antara yang harus kita zakati. Karena setiap yang sudah dinilai sebagai manusia dan janin itu adalah yang bakal sudah dipastikan secara ilmu pengetahuan, dan pada saat ruh itu sudah ditiupkan, insya Allah itu dalam masa pertumbuhan akan menjadi anak. Demikian juga anak-anak. Kenapa anak-anak di sini juga diwajibkan, sedangkan yang di dalam rahim juga kan juga anak-anak. Kok anak-anak diwajibkan? Ya yang bayar orang tuanya. Begitu, yang punya kewajiban membayarnya adalah orang tuanya. Baik laki-laki ataupun perempuannya. Jadi semua, dan itu diberikan yu'khad min aghniyaihim wa tu'ti ilal fuqaraihim. Diambil dari para aghniyanya, orang-orang yang memiliki keluangan dan kelapangan menunaikan zakat tersebut dalam mikdar yang sangat sederhana zakatul fitri, dan diberikan kepada mustahik sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran tentang masalah ayat mustahiquz zakat. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal aminin, dan seterusnya ayat tentang masalah itu. Itu mustahiknya. Siapa yang berkewajiban? Minal muslimin, kabir, saghir, yang besar, yang dewasa, yang sudah tua sekalipun, kemudian yang anak-anak sekalipun, orang-orang merdeka sekalipun, dan hamba-hamba sekalipun. Siapa yang menunaikannya? Anggota keluarganya kalau ada yang tidak berkemampuan, termasuk janin-janin yang Allah Subhanahu wa taala telah tiupkan ruh padanya, mestinya kita tunaikan zakatnya, karena ini adalah bagian daripada saghir, anak-anak kecilnya. Lalu yang kita perlu gali kemudian adalah kapan zakat ini harus kemudian ditunaikan. Ada dua kata dalam hadis Rasulullah SAW, kadang menyebut zakat Ramadan, zakatul fitri, tapi paling banyak diantaranya menyebut dengan zakatul fitri. Karena kaitannya adalah ini ibadah yang harus dilakukan, menunaikan zakat di penghujung daripada selesai menunaikan ibadah Ramadan. Dalam riwayat lain adalah dalam rangka untuk membersihkan kotoran-kotoran selama dalam bulan Ramadan. Karena lisan kita kadang-kadang masih mengucapkan yang kurang berkenan. Allah Subhanahu wa taala yukaffir, akan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita dalam bulan Ramadan dengan kita menunaikan ibadah zakat tersebut. Ada sejumlah riwayat kapan yang mestinya kita harus menunaikan zakat tersebut. Kalau kita lihat riwayatnya cukup amat sangat banyak, dan banyak yang menyebut dengan zakatul fitri. Tadi saya sebutkan apa yang harus dikeluarkan dalam zakatul fitri. Rasulullah menyebutkan memang tamar, bisa sa'ir, atau dalam riwayat lain lagi lebih menyebut dengan kata-kata umum, so'an min ta'amin, suatu sa' dari ta'am, bahan pangan, yang kemudian bahan pangan ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kalau kurma memang saat itu menjadi bahan pangan bagi orang-orang di Arab pada saat itu, gandum, maka di Indonesia disesuaikan dengan letak geografisnya beras, mungkin bahan pokok makanan. Kenapa bahan pokok makanan? Nanti kalau kita lihat ghayah, tujuan akhirnya adalah memang Rasulullah SAW menginginkan pada hari raya Idul Fitri itu orang-orang yang kekurangan, mohon maaf ini kekurangan, dan yang orang biasa meminta-minta dan seterusnya, hari itu tercover, tidak kelihatan sebagai orang-orang yang meminta lagi lah, begitu. Karena hari itu kan hari bahagia, baik yang fakir ataupun yang ghani, sama-samalah bergembira, jangan sampai ternodai oleh hal-hal yang kecil, suka gembira, masih ada yang bersedih, kan kita juga tidak merasa nyaman dengan masih melihat kesedihan pada hari itu. Itu diantara ghayah tujuannya. Maka kita lihat Rasulullah SAW dalam beberapa riwayatnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri itu untuk ditunaikan sebelum orang-orang keluar salat. Maksudnya salat apa?
Salatul Idul Fitri tentunya, salat Idul Fitri. Dalam riwayat lain juga demikian, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuaddiya qabla khurujin nas ila salat. Sebelum orang-orang menuju tempat salat. Maksudnya untuk menunaikan salat Idul Fitri. Tadi qabla khurujin nas ila salat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang singkat, amara bi ikhrajiz zakatal fitri. Pakai zakat fitri lagi. Ini tadi yang menjadi sebab dan tujuan zakatul fitri. Rasulullah memfardukan zakatul fitri tohratan lis-shaimi sebagai langkah pensucian bagi orang-orang yang berpuasa minal laghwi, dari hal-hal yang sia-sia selama ia lakukan pada masa puasanya di bulan Ramadan. Karena ya namanya manusia, mungkin ada salah keliru kata dan hal-hal yang tidak perlu untuk dilakukan di bulan Ramadan. Allah yukaffir, akan menutupi lubang-lubang kecil tersebut dengan zakat al-fitri. Demikian juga rafath wa ta'matun lil masakin, dan juga adalah dalam rangka untuk memberikan makan bagi orang-orang yang miskin. Artinya kebutuhan pokok bagi orang-orang miskin. Oleh karena itu yang dikeluarkan adalah dari bahan pangan pokok yang biasa dimakan. Man addaha qabla salat, siapa yang menunaikannya sebelum salat, fahiya zakat maqbulah, maka itu adalah merupakan zakat yang maqbulah, zakat yang diterima, artinya sah dia sebagai zakat. Wa man adaha ba'daha, siapa yang menunaikan atau membayarnya setelah salat, maka fahiya shadaqan minas shadaqat, itu adalah salah satu di antara sedekah. Artinya tidak dianggap lagi sebagai zakat tapi sebagai sedekah, begitu. Artinya kewajibannya tidak tertunaikan, begitu. Jadi batas pelaksanaan zakat adalah tertunaikan sebelum sholat didirikan. Jadi selama sholat id belum didirikan, masih bisa untuk kemudian menunaikan zakat. Bahkan dalam riwayat pada saat membaca ayat Al-Quran ini, sebagian sahabat, kami diantaranya para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu berada di saf-saf sholat id itu, di depan kami adalah zakat-zakat fitri yang harus ditunaikan. Jadi di masa-masa, karena tujuan akhirnya adalah dalam rangka untuk mengcover orang-orang fuqara wal masakin hingga hari tersebut tidak ada yang meminta-minta dan merasa kekurangan. Dari dalil di atas, di antaranya tambahannya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhrajiz zakatal fitri qabla al-ghuduwi lis-salati yaumul fitri. Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebelum orang-orang turun atau keluar dari rumahnya menuju pada hari Idul Fitri. Qabla khurujin nas ila salat. Di dalam riwayat yang lainnya, qabla khurujin nas ila salat, yakni sebelum orang-orang menuju kepada tempat salat. Dari dalil-dalil tersebut, maka Dewan Hizbah memandang, meskipun tidak menutup mata ada pandangan-pandangan mazhab yang lainnya, kita lebih fokus kepada nilai tujuan yang ingin Rasulullah SAW capai dalam zakat fitri tersebut, hingga kita mengambil langkah dan kaifiyah supaya tidak terjadinya zakat-zakat fitri yang kurang mencapai titik maslahat yang ingin dituju. Maka kita mengambil kesimpulan zakat al-fitri mestinya ditunaikan di hari di mana menjelang pelaksanaan sholat Id, begitu. Menjelang pelaksanaan sholat Id, supaya tidak kemudian hambar sebelum dibutuhkannya, sebagaimana yang diinginkan dalam syariat. Tujuannya adalah Rasulullah sebutkan supaya orang-orang pada hari itu yang miskin tidak meminta-minta, sudah dalam keadaan terpenuhi. Ustaz, mohon maaf ini sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah mendengar
bahwa zakat fitrah ini, zakatul fitri ini adalah pembersih bagi orang yang saum dari al-laghu warrafas. Laghu itu pekerjaan yang tidak ada artinya, tidak bermakna apa-apa, dan kedua adalah rafas. Rafas itu adalah berbicara kotor. Dengan zakat fitrah ini terhapuskan sudah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak membuat kesalahan, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan ketika kita melaksanakan ibadah saum ada pembersih khusus. Kalau di dapur tuh ya, pembersih dapur tuh apa tuh ya? Pembersih lantai juga ada ya, seperti itulah. Ini zakat fitrah itu seperti itu, bersihin, ya, dibersihkan. Bicara kotor, bicara yang tidak bermakna, beramal yang tidak bermakna apa-apa, kayak begini. Orang macam ngabuburit, orang yang nunggu waktu berbuka dengan cara-cara yang tidak bermakna. Bagi kita bermakna baca Quran daripada catur ya. Kapal catur kan? Itu, seperti itulah. Seperti itu. Ini zakat fitrah itu menghapus semua pekerjaan yang tidak berarti apa-apa. Dan rofas. Di samping itu juga, zakat juga mempunyai hikmah tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Makanan bagi orang-orang miskin dan juga pembersih bagi saum tadi. Namun demikian, saya ingin perjelas lagi, siapakah yang berhak menerima zakat fitrah itu? Di samping kita sudah menetapkan tadi bahwa membagikan zakat fitrah yang sesuai waktu pembagiannya itu qabla khurujin nas ila sholatil fitri, bahwa waktunya adalah sebelum orang melaksanakan ibadah sholat. Itu waktu yang tepat dalam membagikan zakat. Karena tidak waktu tepat dengan membagikan zakat, apalagi setelah sholat Id, maka itu termasuk zakatun shadaqatun minas sadaqat. Tadi disebutkan begitu. Nah, lantas pertanyaan ini, siapakah yang berhak menerima zakat di samping waktunya itu? Nah, ini Ustadz silakan untuk melanjutkan pembicaraan kita. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus untuk lebih mempertegas kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah zakat, ada mustahiknya, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Itu dulu pertama, 1, 2, fuqara wal masakin. Fuqara itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang banyak penjelasan tentang antara fakir dan miskin. Ada yang dibolak-balik, ada yang memandang terbalik, miskin lebih daripada fakir, fakir lebih daripada miskin. Ya. Tapi ala kulli hal mereka adalah orang-orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Di hari itu dia punya tetapi tidak cukup baginya, fuqara. Termasuk juga mungkin masakin atau yang lebih daripada itu. Oke, ini kita adalah yang sudah kita maklumi. Kemudian wal amilina 'alaiha, termasuk juga para amil. Meskipun amil ini katakanlah dia adalah orang yang mampu mungkin dan seterusnya, tapi dia mempunyai hak. Kalau dia tanazul terhadap haknya, tidak ada masalah. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang gharim, ini juga kadang-kadang sering kita salah paham. Siapa itu gharim? Ini orang yang bangkrut sama sekali, gharim. Bahkan dia terlilit utang. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, gharim ini kal masakin sebetulnya kemudian jadinya gharimin. Dan kadang-kadang gharimin ini situasinya lebih susah dibandingkan dengan orang miskin sekalipun, karena kebiasaannya sudah mempunyai kemudian tiba-tiba menjadi gharim. Nah, gharimin, orang-orang yang gharim. Wabnu sabil, ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan. Alladzina inqata'a min ahlihi wa malihi, yang kadang-kadang mereka dalam perjalanan terputus dia dari keluarga dan hartanya. Sebagai contoh misal begini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kadang-kadang kita temukan di terminal dan seterusnya, ada orang dari jauh, entah kenapa kecopetan, habis semua hartanya dan bahkan isi-isi tidak ada lagi. Kemudian dia mau kemana, tidak tahu dia, gimana, saudaranya masih jauh, nomor teleponnya pun kadang-kadang tidak tahu.
Termasuk diantaranya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Orang yang terputus yang kemudian kalau dengan harta tersebut kita bisa hantarkan orang tersebut sampai kepada rumahnya. Ibnu Sabil. Wa fi riqab, yang dalam perbudakan. Riqab. Itu termasuk juga yang, tapi dalam dunia kita saat ini wa fi riqab ini hampir kemudian tidak termasuk yang kita lihat wujudnya dalam kehidupan sehari-hari. Wal mu'allafatu qulubihim. Termasuk para mu'allaf, orang-orang yang kita harapkan keislamannya. Kemungkinan terjadi keislaman dengan hal tersebut. Dan ini pun pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita harus bertindak adil, dan adil itu kadang-kadang menurut orang lain tidak adil. Nah, itu yang perlu untuk Rasulullah pernah memberikan kepada seseorang, tidak memberikan kepada yang lainnya. Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah memberikan kepada dia dan tidak kepada kami? Waktu itu yang memprotes ini Muhajirin. Rasulullah mengatakan kalau kalian Muhajirin tidak menerima ini, kalian tuh lebih daripada mereka. Kenapa? Kalian sudah bersama saya, bersama Nabi SAW pada saat itu sejak di Makkah, dan kalian telah mengeluarkan banyak hal, kalian telah berjuang dan mengorbankan banyak hal. Insya Allah kalian tidak membutuhkan seperti mereka. Kenapa? Karena keimanan kalian kuat, sudah cukup. Sedangkan mereka para mu'allaf yang orang-orang yang kita perlu taklukkan hatinya dan seterusnya, dengan hal itu diharapkan keislamannya. Itulah para mustahik sebagaimana fisabilillah. Sudah tadi fisabilillah. Nah, itulah mustahikuz zakat yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian tadi berkenaan dengan penunaiannya, memang kita perlu tegaskan setiap ibadah itu punya maqasid, punya tujuan. Apa tujuan untuk keterlaksanaannya? Tadi bagi muzaki ada tujuannya, adalah mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang lagwi, dari rafas. Dan kita ingat ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amalu bihi wa laysa li hajatun an tada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Orang yang berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan rafas, kata-kata yang kurang berkenan, tidak bisa meninggalkan itu. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya hajat, tidak punya kepentingan lagi orang itu mau meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelas. Seolah-olah dia puasa, sah puasanya mungkin, tapi nilai pahalanya Allah tidak merasa ada kepentingan. Dengan puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa anak sekarang merenew, memperbaiki hal-hal yang kurang tersebut. Mestinya Allah laisa lahu hajah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai hajat lagi untuk memperhitungkan amalnya. Allah kemudian jadikan amalnya diperhitungkan kembali. Ini adalah diantara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin, manusia yang tidak pernah luput dari kekeliruan dan kesalahan. Amin. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupnya dengan amal perbuatan lain hingga Allah berkenan untuk memberitakan. Bagi orang miskin, bagi mustahik, zakat ini juga, atau bagi masyarakat pada umumnya, zakat ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah itu tadi, dalam rangka untuk memberikan para fuqara dan masakin di hari tersebut hingga tidak ada madahir, pemandangan meminta-minta pada hari tersebut. Nah, kita mengambil titik tersebutlah kemudian kita jadikan sebagai titik pelaksanaan ibadah zakat yang tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak hambar menguap kemana-mana begitu. Ya, Ustaz. Jelaslah bagi kita semuanya bahwa demikianlah seputar zakat fitrah. Kemudian di antara yang hadir mungkin ada yang ingin bertanya. Satu sajalah ya, satu saja, wakil aja atau dua. Boleh. Sebelah sini satu, sebelah sini. Oh, banyak sekali nih. Luar biasa ini Ustaz. Siapa dulu nih? Yang sebelah sini dulu nih, sebelah kanan. Ashabul Aiman nanti sebelah sini. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Fala Nurasana dari Bali, kelas 6B. Saya mau bertanya, bagaimana status zakat ketika membayar dengan harta yang haram?
Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Boleh, silakan. Pertanyaan kedua. Nanti jawab sekaligus Ustaz, biar enggak lama. Bismillah, perkenalkan nama saya Mahsa dari kelas 6. Pertanyaan saya ialah, tadi Ustadz menyampaikan bahwasanya zakat itu dibayarkan dengan bahan pokok makanan. Lalu bagaimana dengan zakat yang dibayarkan dengan uang? Apabila diperbolehkan, apakah tujuan dari zakat ini bisa terrealisasikan? Syukron Ustadz. Ya, terima kasih. Ustaz gimana? Masih ditampung pertanyaan? Masih. Silakan. Silakan Ustaz. Saya langsung ke sana biar Ke sana aja, ke sana pindah. Biar langsung pertanyaannya. Jadi ada 4 pertanyaan ini. Bismillah, nama saya Silda Rahma, kelas 6 Asal Mojokerto. Di sini saya akan menanyakan bahwa yang pernah saya dengar sistematika pembagian tentang zakat itu memberikan kepada orang yang 8 asnaf tersebut dengan diberikan dua. Yang pertama untuk dirinya, kedua dia harus tetap melaksanakan kewajibannya untuk memberikan zakat. Apakah itu benar? Dan dengan adanya hadis tersebut, apakah ada dalilnya? Terima kasih. Zakat untuk diri sendiri. Ya, terakhir silakan. Zakat hasil yang haram. Zakat dengan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sofiana Nabila Kafa dari kelas 6A. Saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar ada 2 orang ini tuh bercakapan tentang dialog bahwasanya wajibkah membayar zakat dalam satu keluarga ini, zakat fitrah dalam satu keluarga ini sesuai tanggungannya dan berapakah ketentuan di dalamnya. Karena ada orang ini yang berpendapat bahwa tidak wajib berzakat dalam satu keluarga ini, padahal dia ini mampu, dan berapa ketentuan di dalamnya. Sekian, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan langsung saja Ustaz. baik, yang pertama berzakat dari harta yang haram. Kalau dari sisi tinjauan fikih nih ya, fikih lihat secara zahirnya, pada saat orang memiliki harta kekayaan yang telah mencakup nisab, meskipun ini keluar dari temanya, ini zakat mal nantinya, ya dia harus menunaikan zakat. Dia harus menunaikan zakat dari harta apapun dia yang dia miliki. Namun dari sisi keterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam riwayat Rasulullah SAW, la shadaqata minal ghulul. La shadaqata minal ghulul. Tidak ada sedekah, maksudnya di sini Allah menafikan, Rasulullah menafikan apa? Qad yakun, bisa jadi yang Rasulullah SAW nafikan adalah keterkabulannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat ini memiliki 2 dimensi. Dimensi kemanusiaan dalam arti sama pandangan manusia. Nanti kalau ada orang, wah enggak, saya ini harta saya haram, enggak dizakati, enak aja. Dari mana kamu menyatakan? Maka ada sistem audit memang begitu. Harta ini dari mana asalnya? Jadi supaya tidak menjadi kecurangan satu dengan yang lainnya. Demikian juga masalah harta, tentang masalah kambing itu. Kambing 100, kambing 5 digabungkan atau dipisah, itu kan Rasulullah SAW tidak perkenankan tersebut. Kenapa? Karena itu adalah salah satu di antara cara orang kemudian mencurangi perhitungan zakat, begitu. Dari sisi keterkabulannya bagaimana? Allah alam shawab, kalau Rasulullah menyatakan la shadaqata minal ghulul. Sebagaimana halnya dengan la salata bi ghairi tuhur wala shadaqata minal ghulul. Itu panduan Rasulullah SAW. Kemudian tentang pertanyaan kedua tentang zakat yang dikonversi dengan uang. Setahu saya bahwasanya mekanisme cara pengkonversian ini adalah dengan rasa husnudon kita memudahkan pembayaran, tetapi dengan cara bahwasanya kita yakin harta yang kita bayar tadi itu dalam rangka untuk ditukar dengan bahan pokok. Karena Rasulullah SAW
tidak pernah menyebut kalimat lain selain bahan pangan semuanya. Yang paling umum adalah min ta'amin, dari makanan, bukan dari mal, fulus, bukan. Nah, yang membolehkan hal tersebut adalah dengan imajinasi bahwasanya uang tersebut akan ditukarkan dengan bahan pokok oleh si amilnya. Tapi ahsannya gunakan saja dengan menggunakan ta'am, itu lebih selamat. Dan itu juga akan memberikan peluang geraknya ekonomi karena ada jual beli untuk dalam proses penunaian zakat. Kalau dengan ini saja nanti hilang nilai zakat yang ingin tersampaikan, bukan mal. Tapi nanti mal ada bagiannya zakat mal sendiri. Ini zakat al-fitri min ta'am, dari makanan, gitu, dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga tentang zakat, dia juga mustahik, gitu yang dimaksud. Untuk dirinya sendiri. Oh ya, dia pegawai, dia ambil zakat maksudnya. Dia sebagai mustahik, dia punya harta, kemudian dia tunaikan zakatnya, kemudian dia sebagai, mungkin Ustadz begini maksudnya, dia itu zakat, kemudian dia jadi amil zakat. Apakah dia boleh menerima zakat itu dari amilnya, dari profesinya sebagai amil atau tidak? Dari amilnya kan? Dari amilnya, sebagai amilnya dia mustahik, berhak. Tapi kalau dia tanazul, mafi muskilah. Maka itulah diantaranya kenapa dalam masalah zakat itu ada amil. Kenapa? Karena berbeda di antara yang Rasulullah SAW tekankan. Kalau zakat itu dari yadun biyadin kita ini, maka orang yang diberi itu merasa di bawah, ya kan? Karena diberi oleh orang yang memiliki harta sekaligus. Tapi kalau amil, dia tidak tahu yang diberi ini dari siapa hartanya. Lebih selamat itu menjaga perasaan, begitu. Itu di antara hikmah yang kita bisa ambil. Syariat Islam meletakkan dalam masalah zakat ini ada amil, begitu. Itu lebih. Demikian juga dalam masalah porsi pembagian dia sebagai amil. Dia tidak menerima bagian daripada harta yang dia zakati sendiri dari hartanya, tapi dia adalah menerima bagian daripada sebagai amilnya. Belum mesti itu dari hartanya dan seterusnya. Tapi dia mempunyai hak meskipun dia orang yang telah wajib zakat sekalipun. Tapi melalui sebagai amil. Tapi jangan kemudian mempersepsikan diri, saya ini mau zakat, saya berikan kepada orang. Saya kan amil sendiri, nggak usah saya bayar. Nggak boleh juga, itu bukan amil namanya. Itu bukan amilnya. Kan saya amil terhadap diri sendiri, nggak ada amil buat dirinya sendiri, begitu. Amil adalah dalam rangka mengutip ya dari masyarakat atas nama kelompok atau masyarakat atau lembaga tertentu, kemudian diberikan kepada para mustahiknya. Jadi tidak boleh saya zakat, saya terima sendiri karena saya zakat, saya juga amilnya sudah tidak saya berikan kepada orang lain, begitu. Tidak boleh seperti itu. Yang terakhir tadi pertanyaannya adalah tanggung jawab. Zakat diberikan kepada anggota keluarganya, ini kan sering kali terjadi seperti itu. Maaf saja ini mestinya dikoreksi hal yang seperti ini. Misal tadi kan Rasulullah memberikan kewajiban zakat itu kepada kabir dan saghir. Nah kalau begitu anak-anak kan mustahik, dia tidak punya harta apa-apa. Kok disebut kewajiban? Karena orang tua yang menanggungnya itu, yang dalam anak-anak yang dalam naungan orang tua ini, dialah yang memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat. Sebagaimana istri, ada nggak disebut di situ? Para wanita istri juga menunaikan zakat karena suaminya yang berkewajiban untuk membayarkannya sebagai yang memiliki kewajiban nafkah terhadapnya. Kewajiban-kewajiban yang bersifat maliyah, maka orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadapnya dialah yang kemudian membayarnya atau menanggungnya atau menunaikannya, begitu. Jadi kalau ada dalam keluarga dia ini fuqara, saya zakat berikan sama dia,
sebenarnya lebih besar kepada condong dia tidak ingin harta zakatnya keluar kepada orang lain begitu. Sebenarnya dia termasuk orang yang dalam tanggungannya. Bahkan bukan hanya zakat, malbasuhum wa ta'amuhum, pakaiannya dan makannya itu juga kita sebenarnya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Masa logikanya orang keluarga kita sendiri kita berikan dari harta zakat kita? Seberapa itu besarnya coba? Seberapa besar? Padahal kita sebenarnya memiliki kewajiban yang lebih besar daripada itu. Ta'amuhum wa syarabuhum, makannya dan minumnya itu adalah atas nafkah kita mestinya dalam anggota keluarga yang mampu. Jadi kalau menurut saya tidak pantas orang kemudian memberikan zakat kepada anggota keluarganya. Ya. Karena sebenarnya dia adalah dalam tanggungan keluarga tersebut. Ya, cukup jelas ya. Karena kita ini persoalan waktu, saya akan tambahkan terkait dengan ini kalau tidak salah dengan zakat uang. Ini pernah dilakukan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sehingga dia memotong gaji-gaji pegawai pemerintah pada saat itu. Kalau tidak salah sedemikian rupa yang di zaman Nabi itu tidak ada dengan uang. Minat ta'am, minta perintah ini juga disebutkan oleh Ustadz. Dan kemudian pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini persoalan waktu, tinggal kita menunggu kesimpulan dari pembicaraan kita. Monggo Ustaz, silakan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari paparan dan riwayat-riwayat Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran, zakat fitri ini memiliki tujuan. Tujuan pertama bagi muzaki adalah untuk membersihkan dari hal-hal yang kurang selama bulan Ramadan, hingga mudah-mudahan ibadah bulan Ramadannya memiliki nilai pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua adalah dalam rangka untuk memberikan bantuan makanan kepada orang-orang fakir dan miskin dan para mustahik zakat pada saat itu, hingga tidak ada orang-orang yang dalam masa hari bahagia kemudian masih dalam keadaan dirundung kesusahan dan kekurangan. Dan zakat fitri ini diupayakan sekuat mungkin kita dalam hal ini Dewan Hizbah mengambil sebuah langkah supaya tidak terjadi penguapan dan penyalahgunaan. Maka satu, ada porsi yang disebut dengan pembentukan badan amil supaya dalam rangka menjaga perasaan orang-orang yang menjadi mustahik tidak terendahkan dengan tidak menerima langsung dari para muzaki, karena ada perasaan nantinya terjaga. Maka lakukan pembayaran zakat itu kepada amil, yang kemudian pembayaran zakat ini kita memiliki durasi waktu yang disebut dengan mudayyak, diupayakan untuk ditunaikan di Yaumul Aid qabla khurujin nas ila salat, sebelum orang-orang keluar ke salat, hingga pada masa pelaksanaan salat Idul Fitri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Demikianlah pemirsa Persis TV dan juga yang hadir di studio, kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz. Aplaus semuanya kepada Ustadz Soud. Demikianlah kita dari akhir dari perjumpaan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasul.
wujudnya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.